Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran algoritma dan pemrograman dalam materi pemrograman modular bagian prosedur. Untuk mencapai suatu tujuan besar, maka tujuan tersebut harus dibagi-bagi menjadi tujuan kecil sampai tujuan kecil itu merupakan tujuan yang dapat dicapai berdasarkan kondisi potensi yang dimiliki saat itu. Ini merupakan quotes dari Al-Khwarizmi. Nah, dari quotes ini menginspirasi konsep pemrograman modular. Jadi bagaimana pemrograman modular itu seringkali program yang besar itu sulit dimengerti dan sulit melakukan pelacakan kesalahan. Jadi apabila di dalam program yang sudah kita buat berbaris-baris, beratus-ratus baris, bahkan beribu-ribu baris, terdapat suatu kesalahan, maka mungkin kalau kesalahannya berupa kesalahan sintaks itu akan diberitahu oleh IDE, di baris ini yang salah. Namun ketika kesalahannya adalah kesalahan logika, maka kita harus satu persatu melakukan tracing. Nah, bagaimana kalau barisnya itu sangat banyak sekali? Nah, dengan adanya pemrograman modular ini, tujuannya adalah ketika ada kesalahan seperti itu, maka akan lebih mudah untuk melakukan pelacakannya. Inti dari konsep pemrograman modular ini adalah memecah persoalan menjadi sub-sub persoalan. Nah, di sini kita biasanya sebutnya sebagai subprogram. Dan di sini memungkinkan pemrogram memanggil kembali subprogram yang telah didefinisikan setiap kali diperlukan dalam program tersebut. Jadi pemrogram tidak perlu mendefinisikan sekumpulan instruksi yang berulang-ulang. Oke, definisinya seperti tadi sudah disampaikan adalah teknik pemecahan program menjadi sejumlah subprogram atau bagian-bagian kecil. Beberapa bahasa pemrograman menamakan pemrograman modular ini sebagai subprogram, atau ada juga yang menamakannya subrutin, atau modul, atau prosedur, atau fungsi. Ini ilustrasinya, jadi kita punya program utama yang besar, program utama ini bisa kita pecah-pecah ke bagian kecil, ada subprogram 1, subprogram 2, dan subprogram 3. Keuntungan dari pemrograman modular, yang pertama, aktivitas yang harus dilakukan lebih dari satu kali. Modularisasi ini menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang kali. Dan yang tadi sudah disampaikan juga bahwa dengan adanya pemrograman modular ini, kita akan diberikan kemudahan menulis dan menemukan kesalahan dalam program. Ada dua bentuk subprogram, yaitu yang pertama prosedur dan yang kedua adalah fungsi. Untuk prosedur akan kita bahas pada video kali ini, dan untuk fungsi akan ada di minggu depan di video berikutnya. Kita mulai dari prosedur. Prosedur itu merupakan sederetan instruksi algoritma yang diberi nama yang akan melakukan tujuan tertentu. Dalam prosedur itu ada 3 struktur atau ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada header-nya, ada deklarasinya, dan ada badan prosedurnya. Untuk mendefinisikan prosedur, pada dasarnya sama dengan pendefinisian algoritma. Jadi prosedur ini akan mempunyai judul dengan nama yang unik dan parameter jika ada. Kemudian ada deklarasi untuk mengumumkan nama variabel dan tipe datanya. Dan kemudian ada bagian inti algoritma yang disebut badan prosedur. Kemudian nanti dalam prosedur ini ada istilahnya parameter.
Parameter adalah nama peubah yang dideklarasikan pada bagian header, dan penggunaan parameter ini menawarkan pertukaran data atau informasi antar prosedur atau fungsi. Nah, kemudian ada beberapa istilah dalam parameter ini. Yang pertama ada yang namanya parameter aktual, dan yang kedua ada parameter formal. Parameter aktual adalah parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan prosedur. Berarti parameter aktual ini ada pada program yang memanggil prosedur tersebut. Sementara parameter formal adalah parameter yang dideklarasikan di bagian header prosedur. Atau di sini parameter ini yang akan digunakan pada prosedurnya. Ketika prosedurnya itu dipanggil, maka parameter aktual ini akan menggantikan parameter formal. Tiap parameter aktual itu akan berpasangan dengan parameter formal yang bersesuaian. Ini adalah notasi algoritmik prosedur. Jadi ada keywordnya prosedur, nama prosedurnya apa, deklarasi parameternya jika ada, kalau tidak dikosongkan saja. Kemudian di sini ada penjelasannya, spesifikasi prosedurnya, berisi penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh prosedur ini dalam bentuk komentar ya teman-teman. Dan di sini ke awal ya ada kondisi awalnya itu apa, yaitu keadaan sebelum prosedur ini dilaksanakan, dan kondisi akhir keadaan setelah prosedur ini dilaksanakan. Nah, pada bagian deklarasi kemudian adalah semua nama yang dipakai di dalam prosedur dan sifatnya itu hanya lokal atau hanya ada di dalam prosedur yang didefinisikan saja. Dan bagian yang terakhir di sini algoritmanya di sini merupakan badan prosedurnya yang isinya adalah urutan instruksi dari prosedur tersebut. Ini contoh prosedurnya, misal kita ingin membuat menghitung luas segitiga. Nah, ini kita review lagi di pelajaran yang beberapa waktu yang lalu gitu ya. Untuk menghitung luas segitiga, ini pseudocode-nya teman-teman. Ada judul program luas segitiga begitu ya contohnya. Nah, kemudian deklarasinya itu ada alas, tinggi, dan luas yang tipenya adalah float atau real ya, bisa seperti itu. Dan kemudian algoritmanya adalah read alas, kemudian read tinggi, kemudian luas ini alas kali tinggi dibagi 2, dan write luasnya. Ini merupakan program yang tanpa prosedur. Jadi semuanya dibuat pada program utama. Nah, bagaimana kalau program luas segitiga ini kita ubah dalam bentuk prosedur? Salah satu contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Kita akan buat prosedur hitung luas segitiga. Kita kasih nama prosedurnya hitung luas segitiga. Di sini tidak ada apa-apa, artinya tidak punya parameter. Menghitung luas segitiga dengan rumus L alas kali tinggi dibagi 2, dengan keadaan awalnya sembarang atau tidak didefinisikan, kemudian keadaan akhirnya luas segitiga yang tercetak. Nah, deklarasinya ada alas yang tipenya real atau float ya, boleh tinggi real dan luasnya real. Nah, kemudian algoritmanya adalah read alas kali alas dan tinggi, berarti diminta diinput alas dan tingginya oleh user, dan luasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 dan write luasnya ya, seperti itu. Di sini kita baru saja membuat prosedurnya. Tapi pada prosedur ini yang pertama kita harus melakukan pemanggilan. Kenapa harus dilakukan pemanggilan prosedur? Yang pertama, prosedur itu bukan program yang bisa berdiri sendiri. Jadi kita tidak dapat mengeksekusinya secara langsung. Instruksi yang ada di dalam prosedur itu baru dapat dilaksanakan jika prosedur tersebut diakses. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Yaitu dengan cara memanggil namanya dari program pemanggil. Program pemanggil ini bisa prosedur atau fungsi lain maupun program utama. Untuk memanggilnya adalah nama prosedur, kemudian parameter aktual yang ada di
program pemanggil itu apa, yang kemudian akan disesuaikan dengan parameter formal yang ada pada prosedur. Nah, ini contoh pemanggilan prosedurnya ya teman-teman. Jadi ceritanya kita akan menghitung banyak segitiga gitu ya. Ada N segitiga yang mau kita hitung luasnya. Nah, kita bisa sebetulnya melakukan perhitungan langsung pada bagian program utama ini. Namun, kita bisa memisahkan hitung luas segitiga ini pada prosedur yang tadi ya, yang di sini sudah kita buat. Nah, jadi dalam program utama ini, kita buat program segitiga dengan deklarasinya IN integer. Nah, kita statement di sini ya, prosedur hitung luas segitiga, yang artinya program segitiga ini nanti akan menggunakan prosedur hitung luas segitiga. Algoritmanya adalah read n, kemudian for i dari 1 sampai n ya, jadi kita akan menghitung beberapa segitiga. For i 1 to n itu kita lakukan perhitungan luas segitiga. Jadi kita panggil atau kita akses hitung luas segitiganya. Nah, ketika kita melakukan pengaksesan ini, hitung luas segitiga kurung buka kurung tutup ini kan tanpa parameter ya, jadi kosong, maka secara otomatis saat kita melakukan pemanggilan, prosedur yang tadi sudah kita buat ini akan aktif dan bisa dilakukan dan tereksekusi gitu ya. Jadi semua instruksinya dilaksanakan. Nah, berarti kita akan menghitung ya. Yang pertama akan dibaca berapa alas tingginya, kemudian dihitung luas segitiganya, dan dicetak gitu ya. Terus nanti ketika I-nya 2 atau segitiga yang kedua juga akan dilakukan perhitungan, yang ketiga dan seterusnya sampai ke N. Nanti di sini ada istilahnya variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal itu dideklarasikan di dalam subprogram sehingga hanya dikenali secara lokal dalam sebuah subprogram. Di sini dia tidak dapat dipanggil atau diakses atau diubah oleh subprogram yang lain, bahkan oleh program utama. Jadi dia hanya ada pada subprogram tersebut. Sementara variabel global itu dideklarasikannya dalam program utama, dapat dipanggil, diakses, dan diubah oleh subprogram apapun yang terdapat dalam program tersebut. Gitu ya, itu yang variabel global. Ini ada latihan prosedur 1, yaitu teman-teman silakan buat prosedur untuk menghitung luas persegi panjang ya sebanyak N. Jadi ada banyak luas persegi panjang misalkan seperti itu. Dan kemudian kita akan mencari luasnya. Berarti di sini kita bisa menggunakan subprogram, luas persegi panjangnya kita pisahkan ke dalam subprogram prosedur gitu ya. Oke, tadi silakan latihannya dikerjakan. Dan yang berikutnya adalah ada prosedur dengan parameter. Prosedur dengan parameter diakses dengan cara memanggil namanya dari program pemanggil ya, atau program utama atau modul program lainnya yang disertai dengan parameternya. Kalau tadi yang kita sudah bahas itu kan tanpa parameter ya, tidak ada variabel, tidak ada parameter masukan ataupun keluaran gitu di dalam prosedur tersebut. Nah, parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan di program lain tadi, kan tadi disebutnya adalah parameter aktual. Sementara parameter yang ada pada header bagian prosedur, itu disebutnya parameter formal. Oke, ada aturan yang harus kita perhatikan dalam korespondensi satu-satu antara parameter aktual dan parameter formal. Yang pertama adalah jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur itu harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Nah, tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian, dan tiap parameter aktual itu harus diekspresikan dengan cara yang taat asas dengan parameter formal yang bersesuaian. Ini contohnya, oh ya sebelumnya prosedur dengan parameter ini ada 3 jenis ya. Ada prosedur dengan parameter masukan,
yang kedua ada prosedur dengan parameter keluaran, dan yang ketiga ada prosedur dengan parameter masukan dan keluaran, dijadikan satu gitu ya, atau input-output parameter. Kita mulai dari prosedur dengan parameter masukan. Di sini parameter masukan adalah parameter yang nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur, sebagai input untuk prosedur tersebut. Nah, pada bahasa pemrograman, istilah parameter masukan ini sering dinamakan parameter nilai atau parameter by value. Pada parameter masukan, nilai parameter aktualnya itu akan diisikan ke dalam parameter formal yang bersesuaian. Ya, tadi ingat ada ketentuannya ya, ada aturannya bahwa jumlah parameter aktualnya harus sesuai dengan parameter formal gitu ya. Terus tipe datanya juga harus sama. Nilai ini digunakan di dalam badan prosedur yang bersangkutan. Nilai yang dinyatakan oleh parameter masukan tidak dapat dikirim ke arah sebaliknya. Jadi yang dijadikan parameter masukan nilainya yaitu hanya dipergunakan sebagai masukan gitu ya. Nah, ini contoh prosedur dengan parameter masukan. Jadi kita akan modifikasi tentang prosedur luas segitiga tadi, hitung luas segitiga. Itu kalau yang tadi kan betul-betul kosong ya. Jadi kita meminta input alas dan tingginya itu ada di dalam bagian prosedurnya. Nah, hal ini bisa kita bandingkan ya teman-teman. Saya akan kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke, di sini di dalam hitung luas segitiganya ada pembacaan alas dan tinggi. Berarti pembacaan alas dan tinggi itu dilakukan pada bagian prosedur itu sendiri. Sehingga di sini ada variabel lokalnya, alas, tinggi, dan luas milik si prosedur hitung luas segitiga. Nah, kita bisa membuat hitung luas segitiga ini hanya proses menghitung dan mencetaknya saja. Gitu ya. Oleh karena itu, si alas, tinggi, dan luasnya kita akan impor atau kita akan minta dari program pemanggilnya atau misalkan program utamanya. Nah, sehingga di sini untuk yang nah ya ini dengan parameter masukan, maka di sini kita tambahkan input ya, itu keywordnya untuk parameter masukan alas tinggi yang tipenya adalah real. Nah, keadaan awalnya bukan lagi sembarang, tapi alas dan tingginya sudah terdefinisi nilainya dari program utama atau dari program yang lain. Nah, kemudian deklarasinya kita cuma perlu luas ya, karena alas dan tingginya sudah dimasukkan dari program yang lain atau program pemanggil atau program utamanya. Kemudian pada algoritmanya atau proses badan prosedurnya sendiri itu hanya ada perhitungan luas alas kali tinggi dibagi 2 dan ada pencetakan luasnya, write luas. Sehingga pada saat pemanggilan prosedur di program utamanya, yaitu program segitiga ini, di sini yang berbeda adalah kita akan menambahkan ini sama ya, I dan N integer, karena yang mau kita hitung adalah segitiga dengan banyak segitiga, gitu. Ada beberapa segitiga yang mau kita hitung. Kemudian ada A, T yang tipe datanya adalah real. AT ini merupakan parameter aktualnya nanti yang akan menjadi parameter masukan. Maka di sini prosedur hitung luas segitiga juga harus kita definisikan ya di bagian deklarasi, yaitu tadi dibutuhkan di hitung luas segitiga ini ada input alas tinggi yang tipenya adalah real. Nah, ini keywordnya input ya, karena dia merupakan parameter masukan. Kemudian di sini dalam algoritma itu ada read n. Nah, di sini for I1 to n, tadi kan kita mau hitung beberapa segitiga. Di sini ada proses pembacaan alas dan tingginya. Jadi proses pembacaan AT-nya itu ada pada program utama. Setelah kita dapatkan A dan T-nya, baru kita lemparkan ke hitung luas segitiga. Yang mana tadi kan di hitung luas segitiga itu ada parameter masukan alas dan tinggi ya.
alas dan tinggi di sini kan AT ya. Nah, kita lempar nih si A dan T-nya ke dalam hitung luas segitiga. A ini akan dikorespondensikan dengan alas di dalam prosedur hitung luas segitiga. Dan T-nya ini akan dikorespondensikan dengan tinggi. Ya. Jadi ini yang bersesuaiannya. Tadi syaratnya kalau dihitung luas segitiga ada 2 parameternya, parameter masukannya berarti di sini di program utama parameter aktualnya pun A, T-nya juga harus ada 2 ya, yaitu A dengan T. Ketika di sini di parameter formal dihitung luas segitiga itu alasnya tipenya adalah real, tingginya juga real, maka pada hitung luas segitiga juga AT-nya itu harus real. Jadi yang punya kewajiban sama itu adalah jumlah parameternya, jumlahnya ada berapa gitu ya, dan juga tipe datanya. Kalau nama tidak apa-apa tidak sama. Misal di dalam hitung luas segitiga ini kan namanya adalah alas ya dan tinggi. Tapi kalau di program utama kita kasih nama A dan T itu tidak apa-apa asal tadi jumlahnya sama dan tipe datanya sama. Yang berikutnya adalah prosedur dengan parameter keluaran. Prosedur mungkin menghasilkan satu atau lebih keluaran yang akan digunakan oleh program pemanggil. Nah, nilai keluaran ini ditampung di dalam parameter keluaran. Oke, kalau tadi parameter masukan ditampung untuk dipakai gitu di dalam prosedur yang untuk dimasukkan. Sementara nilai keluaran ini nanti ketika prosedur yang mengandung parameter keluaran ini dipanggil, maka nama parameter aktualnya itu akan menggantikan nama parameter formal yang bersesuaian di dalam prosedur. Oke, jadi dalam hal ini parameter aktual yang ada di program pemanggil tadi di-assign ke dalam parameter formal. Ini contohnya prosedur dengan parameter keluaran. Nah, tadi kan di sini ya kita punya hitung luas segitiga, ada input alas dan tinggi sebagai parameter masukan. Nah, ini adalah contoh parameter keluarannya, yaitu ada output luas real. Nah, karena output ini dijadikan parameter keluaran, maka tidak ada deklarasi ya, tapi kita bisa langsung ke algoritmanya, yaitu luas alas kali tinggi dibagi 2. Nah, yang berubah di program pemanggilnya adalah di sini kita tambahkan satu variabel L yang tipenya juga adalah real. Sama pada saat mendefinisikan prosedur hitung luas segitiga, kita tambahkan juga ya output luas realnya, selain tadi input alas tinggi. Maka karena tadi dia juga ada 3 parameter, 2 parameter masukan dan satu parameter keluaran, pada prosesnya hitung luas segitiga ini juga harus diberi alas A ya, T, dan L. Jadi si A ini akan dikorespondensikan dengan alas sebagai input parameter, T ini akan dikorespondensikan dengan tinggi sebagai input parameter juga, dan L ini akan dikorespondensikan dengan luas ya sebagai output parameter. Nah, kemudian kita tuliskan ya write L di sini. Jadi nanti luas yang didapatkan pada hitung luas segitiga ini, ya ini kan nanti dapat luas karena dia merupakan output parameter, maka akan dimasukkan ke dalam L yang di program utama ini ya, sehingga kalau kita tulis L-nya, sebetulnya dia sedang menulis luas atau sedang mengeluarkan nilai luas yang dihitung pada hitung luas segitiga. Nah, yang berikutnya adalah prosedur dengan parameter masukan dan keluaran. Pada kebanyakan aplikasi, informasi juga harus dikirim dalam kedua arah. Dengan kata lain, prosedur harus dapat mengakomodasi baik masukan dari keluaran ke blok program pemanggil. Parameter masukan atau keluaran ini umumnya digunakan pada situasi seperti ini. Nah, kemudian parameter masukan keluaran dideklarasikan di dalam header prosedur dengan kata kunci input-output.
Jadi kalau yang tadi kita memisahkan mana parameter inputnya, mana parameter outputnya, tapi kalau dalam prosedur dengan parameter masukan keluaran, itu kita menggunakan parameter yang sama untuk input maupun untuk output. Nah, ini contohnya, misal kita punya prosedur in ya, yang mana fungsinya adalah untuk menaikkan X sebanyak 1. Nah, di sini kita akan lihat bahwa prosedur in ini mempunyai parameter input-output, yaitu X. Jadi si X-nya ini berguna sebagai parameter masukan, berguna juga sebagai parameter keluaran yang tipenya adalah integer. Kondisi awalnya adalah X-nya sudah terdefinisi nilainya, dan kondisi akhirnya adalah nilai X-nya bertambah 1. Jadi pada prosedur ini akan ada kenaikan X-nya, ya, X ditambah dengan 1. X sebelumnya ditambah dengan 1. Nah, bisa kita lihat bahwa X-nya itu didapatkan bukan dari pembacaan prosedur di sini, ya, tetapi dari program pemanggilnya. Dan kemudian nanti dikembalikan lagi si X ini ke program pemanggilnya. Nah, ini untuk pemanggilan prosedur dengan parameter masukan keluaran, ya, ini maksudnya. Masukan dan keluaran. Nah, jadi di sini ada program cetak 0 sampai 10, di mana deklarasinya adalah X. Nah, si X ini kita juga buat, ya, deklarasi prosedur input outputnya adalah X integer. Nah, di sini kita lihat kalau di awal kita kan akan cetak 0 sampai 10, ya. Jadi kita buat X-nya 0 dulu, selama X-nya itu kurang dari 10, kita akan do, oke, ini harusnya gini, X-nya kurang dari 10, akan do write X, ya, dan kita akan tambahin X-nya 1. Oke, jadi kita akan berikan ke dalam prosedur increment X. Ya, di sini kita bisa tahu bahwa X ini fungsinya baik sebagai input, ya, karena nanti dia akan dilempar ke sini, ya. Jadi kan ada nilainya X-nya gitu. Dan juga berfungsi sebagai keluaran, karena nanti si X ini akan diolah di dalam prosedur in ini dan hasil pengolahannya dikeluarkan dan digunakan untuk si program cetak 0 sampai 10. Begitu, ya. Oke, yang selanjutnya silahkan untuk latihan kasus, buatlah prosedur untuk persoalan di bawah ini. Yang pertama, menentukan nilai maksimum di antara dua bilangan, kemudian menentukan sebuah nilai termasuk ganjil atau genap, menukar dua buah bilangan, menghitung rata-rata N buah bilangan bulat, menghitung diskon 20%, dan menentukan nilai mahasiswa A sampai dengan E. Gitu, ya. Silahkan dikerjakan dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk itu kita akhiri video pembelajaran algoritma dan pemrograman pada pertemuan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.